Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar dengan NPM 2401101010113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Dalam proses produksi manufaktur, tidak semua input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead berhasil menjadi produk jadi yang sempurna. Beberapa bagian input bisa menjadi sisa bahan atau scrap. Ada produk yang cacat atau rusak, bahkan kehilangan fisik terjadi selama proses. Kejadian-kejadian tersebut tetap menyerap biaya dan jika tidak dicatat dengan benar, dapat menyebabkan distorsi pada penghitungan harga pokok, produksi, dan pengambilan keputusan manajerial. Kehilangan dalam proses produksi adalah selisih antara jumlah bahan yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan akibat adanya kerusakan, cacat, atau sisa bahan yang tidak dapat digunakan kembali. Dalam proses produksi manufaktur, sebagai input dapat berubah menjadi sisa bahan atau produk cacat dan produk rusak. Kehilangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kehilangan normal, yakni yang wajar dan tidak dapat dihindari, dan kehilangan abnormal, yaitu yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kerusakan mesin. Lalu ada jenis kehilangan. Terdapat 5 jenis kehilangan, yakni yang pertama, sisa bahan atau scrap. Sisa bahan dari proses produksi yang masih memiliki nilai jual dan hasil penjualannya biasa menjadi pengurang biaya produksi. Barang cacat atau defective goods, barang yang tidak memenuhi standar mutu tetapi masih dapat diperbaiki atau dijual dengan harga lebih rendah. Lalu ada produk rusak atau spoiled goods, barang yang tidak dapat diperbaiki. Jika kerusakan normal, biasanya dialokasikan ke harga pokok produksi, dan jika abnormal, dicatat sebagai kerugian. Pengerjaan ulang atau rework, biaya tambahan untuk memperbaiki barang cacat agar memenuhi standar mutu. Lalu yang terakhir, produk hilang atau lost unit. Produk yang hilang karena penguapan, kebocoran, pencurian, atau faktor lainnya. Lalu ada perlakuan akuntansi terhadap kehilangan. Perlakuan akuntansi terhadap kehilangan harus disesuaikan dengan sifat dan waktu terjadinya kehilangan tersebut. Secara umum, langkah-langkah pencatatan dilakukan sebagai berikut. Untuk sisa bahan atau scrap, dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau pengurang biaya produksi. Contohnya, kas atau piutang dagang pada pendapatan sisa bahan. Lalu ada untuk barang cacat normal. Biaya perbaikannya dimasukin ke biaya produksi. Contohnya, barang dalam proses pada biaya overhead pabrik. Lalu ada untuk kehilangan normal. Untuk kehilangan normal dicatat sebagai kerugian perusahaan. Contohnya, kerugian produksi pada barang dalam proses. Lalu untuk penjualan bahan sisa, jika bahan sisa dijual, hasil penjualannya mengurangi biaya produksi. Contoh additionalnya, kas pada barang dalam proses. Lalu biaya mutu dan pengendalian kehilangan. Kehilangan dalam proses produksi sangat berkaitan dengan biaya mutu atau cost of quality yang terdiri dari biaya penjagaan atau prevention cost untuk mencegah terjadinya produk cacat. Lalu ada biaya penilaian atau appraisal cost untuk memeriksa dan memastikan mutu produk. Biaya kegagalan internal, yaitu akibat produk cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Lalu ada biaya kegagalan eksternal, yaitu akibat produk cacat setelah dijual ke pelanggan. Melalui sistem Total Quality Management atau TQM, perusahaan dapat menekan tingkat kehilangan dan meningkatkan efisiensi produk. Lalu, kesimpulannya, kehilangan dalam proses produksi merupakan hal yang umum terjadi dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan mesin, kesalahan manusia, maupun sifat alami bahan baku. Perlakuan akuntansi yang tepat akan mencegah keakuratan harga pokok produksi dan membantu efisiensi. Terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.